Tahapan pemasaran kunyit bubuk. Menentukan strategi dan jenis pemasaran. Strategi yang saya gunakan adalah dua macam, yaitu strategi secara offline dan online. Satu, strategi secara online. Upaya yang saya lakukan untuk memasarkan dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok. 2. Strategi secara offline, saya menawarkan produk saya secara langsung kepada orang-orang atau masyarakat. Resep pasar. Resep pasar yang membantu saya yang memahami kebutuhan pasar, menentukan harga yang kompetitif, serta membuat strategi pemasaran dan distribusi yang efektif untuk mencapai target penjualan kunyit bubuk. Proses pertama, yaitu sortasi basah, yang bertujuan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan yang tidak diperlukan. Selanjutnya adalah proses pencucian yang dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya yang melekat pada tumbuhan dengan air bersih dan mengalir. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses penirisan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kandungan air di permukaan bahan dan dilakukan sesegera mungkin setelah pencucian. Tahap selanjutnya adalah perajangan. Perajangan bertujuan untuk mengecilkan ukuran bahan sehingga dapat mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Kemudian, dilanjutkan dengan proses pengeringan yang bertujuan untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak sehingga dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Dalam pembuatan simplisia kali ini, terdapat dua jenis metode pengeringan yang kami lakukan di Sobat Kurnia. Yang pertama, yaitu pengeringan secara hybrid dengan menggunakan rumah kaca. Dan yang kedua adalah pengeringan dengan menggunakan oven. Simplisia dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 50 derajat Celcius hingga kadar airnya di bawah 10%. Selanjutnya adalah sortasi kering. Sortasi kering bertujuan untuk memisahkan bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotor lain yang masih tertinggal pada simplisia yang telah kering. Proses berikutnya adalah penyerbukan. Penyerbukan adalah proses pengecilan ukuran simplisia atau penghalusan secara mekanik menjadi serbuk. Tujuannya adalah untuk memperluas permukaan pada saat proses ekstraksi. Dan yang terakhir adalah pengemasan. Pengemasan dilakukan dalam wadah yang bersifat tidak beracun dan tidak bereaksi dengan bahan yang dikemas. Gunakan media sosial. Media sosial yang saya gunakan seperti FB, IG, dan TikTok. Gunakan metode pembayaran yang beragam. Saya menggunakan dua metode pembayaran, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Contohnya, sistem pembayaran tunai menggunakan uang kertas dan sistem pembayaran non-tunai seperti kris dan Dana. Nama brand produk saya adalah Kunyit Bubuk. Bangun loyalitas konsumen Indofood. Untuk membangun loyalitas konsumen pada produk ini, bubut ini berikut merupakan strategi yang bisa saya terapkan. Kualitas produk yang konsisten, kemasan menarik, jaga hubungan dengan konsumen. Dengan strategi ini, konsumen lebih memungkinkan untuk tetap setia pada produk ini bubut dan merekomendasikannya kepada orang lain.